Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Dada adalah tempat di mana cahaya ilahi bersemayam, di mana ketika Allah berucap bahwa luasnya langit dan luasnya bumi tidak mampu menampung diriku, kecuali bagi dada seorang mukmin. Makam para nabi adalah makam mukmin, makam di mana seluruh cahaya Allah bersemayam di hatinya. Surat Asy-Syarah melapangkan nih kisi-kisi untuk kita bagi mereka yang mengalami penderitaan, mengalami kecelakaan, mengalami ujian, mengalami ajab. Pada ayat-ayat berikutnya banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Namun kita tidak terlepas dari ayat yang pertama, itu bahwa dia mengatakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Banyak riwayat mengatakan bahwa, terutama kaum Sunni, bahwa Rasulullah dadanya dioperasi oleh Jibril alaihissalam ketika mengalami semacam ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk menghadapi umatnya yang begitu luar biasa jahil. Dilapangkan dadanya, operasi, yang mengoperasikan malaikat namanya Jibril. Ini hadis Sunni yang sangat populer. Jadi ketika Rasulullah sudah lapang dadanya, maka Allah bersemayam di dalam hatinya. Hablum minan nas sangat terjaga. Karena makrifat la ilaha illallah itu melalui akal. Makrifat hablum minan nas itu melalui hati. Dan bahan bakarnya adalah hawa nafsu. Apakah kita mampu menjaga hawa nafsu kita dari kedengkian, dari keburukan, dari kejahilian? Jadi mereka yang saat ini di dalam tengah pandemi corona, berbagai macam bencana-bencana seperti antri di dalam hidup kita, maka salah satu penawar dari keresahan itu, kegundahan itu tidak lain adalah dada kita harus lapang. Jika tidak akan timbul cahaya-cahaya iblis sanatullah, akhirnya akan menjadi kufur, akan menjadi semacam tidak terima atas penderitaan yang dialami, dan pasti ditunjukkan kepada Allah. Bukan hanya umat Islam yang mengalami hal semacam itu, seluruh agama pasti. Bagi mereka yang belum paham bahwa hati adalah tempat bersemayam Tuhan di dalam hubungan dengan manusia, itu pasti akan mencaci maki Allah. Akan tercipta syair-syair yang Allah tidak adil, Allah tidak peka, Allah tidak kasih sayang kepada manusia. Padahal di ayat sebelumnya jelas bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Sampai iblis tidak mau dihakimi selain oleh Allah nanti di hari pembalasan. Jadi memang kalau ini sebuah pertanyaan sekaligus pernyataan, ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Ini adalah pertanyaan tertutup. Bukankah aku telah melapangkan dadamu, Muhammad? Lewat apa? Lewat cahayaku yang masuk ke dalam hatimu. Seperti Ibrahim, seperti Isa, seperti Musa, seperti Nuh, seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Adam dan yang lain-lain, yang memang kuutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan yang nyata. Salah sendiri, Ka'bah jelas-jelas ditancapkan la ilaha illallah oleh Ibrahim, tapi ada 360 berhala mengelilingi Ka'bah. Ya sudah. Jadi sejahil-jahilnya kaum Romawi, sejahil-jahilnya kaum Majusi, sejahil-jahilnya kaum Bani Israel, itu yang paling jahil memang kaum Arab pada saat itu.
Karena jelas-jelas menyembah berhala di tempat yang sangat haram untuk menyembah berhala, yaitu Ka'bah. Jadi bermain apinya bukan pakai korek api lagi, langsung dengan kayu bakar yang sangat besar, sehingga Allah marah pada saat itu. Pun memang secara langit memang harus turun yang namanya Rasulullah SAW, yaitu Muhammad, sebagai nabi terakhir, sebagai pembawa fitrah la ilaha illallah. Pun kalau tidak percaya Muhammad Rasulullah, ya tidak apa-apa, yang penting berbuat kebajikan, kata Rasulullah. Selama tidak mengganggu umat muslim dimanapun yang sedang bersembahyang, sedang mengerjakan kebajikan, sedang mendekatkan diri kepada Allah, haram darahnya ditumpahkan. Malah Rasulullah sangat murka ketika kita membunuh seorang kafir tanpa alasan yang jelas. Jadi memang suatu hal yang sekaligus pembawa ketenangan, kesejukan ketika Rasulullah hadir, ya karena memang akhirnya kita diberi petunjuk ini bagaimana cara mengolah diri kita, mengolah akal kita, mengolah hati kita, mengolah hawa nafsu kita. Pun memang karena kita manusia yang sangat terbatas kedekatannya dengan Allah, sehingga digoda sama iblis dengan satu bisikan aja kita langsung kelayaran, langsung lari-lari ke panti pijat, lari ke judi, lari ke maksiat, lari ke kamar dan sebagainya. Sangat terbuka pada saat zaman ini dengan sistem online-nya di mana-mana. Jadi memang kalau Allah tidak melapangkan dada, maka sebenarnya kalau secara egois, menurut pendapat pribadi, agak lumayan kurang menerima ketika Allah bukankah kami telah melapangkan dadamu, sehingga tidak ada dalam diri kita ini semacam hak bebas untuk melapangkan dada diri sendiri tanpa bantuan oleh Allah. Ternyata memang tidak bisa. Kita tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat amal, tidak bisa berbuat jalan yang benar tanpa bantuan Allah. Ternyata kita hanya bisa melakukan kemaksiatan, kejahilan, kemungkaran, kenistaan dengan diri kita, tapi ketika baik kita tidak bisa. Ternyata luar biasa itu hebatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya di banyak sekte, banyak mazhab, banyak aliran percaya bahwa surga itu tidak ada secuil pun tempat bagi orang yang sombong. Iblis ketika tidak ada kesombongan di dalam diri yang ketika berteman dengan Adam, surga menerima dengan baik. Tetapi ketika ada kesombongan di dalam dirinya, bahwa dia lebih layak daripada Adam untuk menjadi khalifah, untuk dihormati oleh para malaikat, maka wangi tubuhnya itu sudah tidak harum lagi di surga, seperti bau tai, sehingga tidak ada yang mau mendekati para malaikat. Jadi sombong itu sama dengan tai. Memang terlihat dia banyak harta, banyak wanita, banyak duitnya, banyak mobil, banyak, tapi berlaku sombong. Maka kalau lagi di geng-geng para mereka yang suka mabok, gaya kayak tai, untung dia kaya, mau gak mau kita temenin, begitu. Alangkah lebih baiknya jika kita kaya, kita punya banyak harta, namun juga kita senantiasa bertawadu, melihat tanah, jangan melihat langit. Kita satu-satunya kita waktu melihat langit itu hanya di surga. Di bumi kita tidak berhak melihat langit. Di bumi kita hanya berhak melihat tanah, karena kita berasal dari tanah. Ketika kita dihisap, kita masuk surga, baru berhak kita melihat langit. Karena langit itu milik Allah, milik Rasulullah dan para nabi, sahabat-sahabatnya, guru-gurunya, dan juga para keluarganya. Kita tidak berhak melihat langit. Tunduk, patuh, sujud, selalu diperintahkan oleh Allah. Kau tidak bisa berbuat baik walaupun hanya 1 cm kebaikan tanpa bantuanku. Kau hanya bisa berbuat jahat, wahai manusia. Kau hanya bisa berbuat bakil, ingkar, nista, sombong terutama. Karena kau tergoda dengan hasutan iblis, bisikan iblis, laknatullah, yang mengumandangkan bendera peperangan hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh nikmat surat Asy.
si Sarah ini. Alhamdulillahirabbil alamin.